Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan, channel kebudayaan Jawi. Kali ini tentang petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan kondisi pernikahan secara lebih detail dengan perubahan warna pernikahan tiap 2,5 tahun sekali. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Senin Wage dan Senin Pahing. Ya, diperhatikan untuk panjenengan semua sedulur-sedulur yang memiliki pasaran Senin Wage dan Senin Pahing. Ya, laku petungnya adalah demikian. Jika dilihat dari neptunya Senin Wage dan Senin Pahing, ini Senin Wage 8 sedangkan Senin Pahing itu 13, maka kemungkinan besar yang akan dominan di dalam rumah tangga adalah yang Senin Pahing. Senin Pahing ini yang akan banyak memegang kendali atau keputusan dalam rumah tangga. Ya, memang di dalam tradisi Jawa patriarki memang rata-rata dipegang oleh laki-laki. Tapi sebenarnya seorang laki-laki pun dalam kebudayaan Jawa tetap saja jika istrinya memang yang dominan, dia akan menjadi pembisik utama, sehingga kebijakan yang diambil suami juga banyak yang diputuskan oleh seorang istri. Ibaratnya untuk menaklukkan jenderal maka taklukkanlah istrinya. Ya, karena jenderalnya para jenderal itu adalah istri. Ya begitu. Sehingga ini tidak selalu bahwa yang memegang kendali ini yang Senin Pahing tadi, yang dominan tadi itu selalu laki-laki. Bisa jadi yang dominan juga yang perempuan. Sehingga petung jongko jangkep ini tidak mengenal gender. Sehingga melihat dari neptu tersebut, Senin Pahing ini bisa jadi si istri, bisa juga suami yang akan memegang dominan. Jadi yang jelas adalah Senin Wage dan Senin Pahing, yang akan dominan adalah Senin Pahing. Tidak peduli yang laki-laki atau yang perempuan. Lalu bagaimana petung jongko jangkepnya, uraiannya? Diperhatikan yang pertama, jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan Senin Wage dan Senin Pahing ini mendapatkan angka petung songlu jilu roserji. Jatuh pada angka siji. Angka siji ini artinya rezeki lancar. Rezeki lancar itu bagaimana penggambarannya? Jadi pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun ini, pasangan ini akan mendapatkan kemudahan di dalam rezeki. Pokoknya rezeki gampang, wis enak kabeh. Pengen apa-apa keturutan, pengen tuku iki iso kecekel, pengen begini bisa kecekel. Ya, ini banyak hal-hal yang indah. Dan gaduan itu dicari, ya. Salah satunya adalah untuk mencari petung ini. Jadi kenapa orang untuk gadoke petung apa itu? Jadi sebenarnya untuk mendapatkan rezeki lancar ini. Salah satunya ya. Ada rezeki lancar yang dicari. Harapannya lebih banyak rezeki lancar, lebih baik. Ya, pasangan untuk Senin Wage dan Senin Pahing ini dapat langsung pada jangka pertama perkawinan untuk rezeki lancar ini. Jadi selamat, menikmatilah, enak kok rezeki lancar itu. Lalu bagaimana pada jangka yang kedua? Pada jangka yang kedua, usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, jatuh angka petungnya adalah songlu jisertu. Tunya pitu. Pitu itu artinya rezeki berada di tempat yang jauh. Penggambarannya adalah bahwa nih pasangan suami istri ini bisa dua-duanya, bisa salah satunya harus mengejar rezeki kemana-mana. Kaitannya ini biasanya dengan perbedaan tempat, ya, bisa terkait dengan rezeki ada di luar kota, kaitannya begitu. Saya contohkan misalkan begini, bagaimana rezeki tempat yang jauh itu? Suaminya tentara, posnya ada di Surabaya, tentara angkatan laut. Dia punya pos wilayahnya tentu saja di markasnya saja terbesar di Surabaya. Tiba-tiba dapat promosi tugas. Ya, di sana bagi komandan tertentu tiba-tiba menjadi dan lanal itu, pindah ke Semarang. Ya. Istri boleh ikut, istri tidak ikut juga boleh,
suami ngelaju sana semari juga boleh, seminggu sekali pulang juga boleh, atau istrinya ibaratnya sekalian pindah ke Semarang juga boleh. Ini termasuk rezeki 7. Artinya apa? Rezekinya pindah dari Surabaya ke Semarang. Atau mungkin begini penggambarannya. Jadi polisi, suaminya dapat tugas ke Aceh, berangkat ke Aceh. Ini juga rezeki 7. Akan ada masa seperti ini. Si istri boleh ikut berpindah rumah ke sana, pindah tinggal, atau bisa juga sang suami hilir mudik. Yang hilir mudik modelnya seperti apa? Seperti ini misalkan, suaminya kerjanya di Mojokerto, tinggalnya di Mojokerto suami istri itu, tetapi kemudian dia awalnya adalah pegawai pabrik roti yang bagian administrasi, tapi tiba-tiba karena pemangkasan karyawan dan penyebaran, selain administrasi dia juga harus pergi tiap hari menuju atau berpindah divisi menuju divisi distribusi. Dari Mojokerto dia harus pindah kemana-mana, misalkan ke Sidoarjo, bahkan melancong sampai Tulungagung, sampai Malang, sampai mana-mana. Ini termasuk rezeki 7. Saben harinya harus muter antar kota. Itu rezeki 7. Ya, jadi rezeki 7 itu banyak tafsirnya. Intinya adalah orangnya harus bergerak mengikuti rezeki. Bergerak, mubeng. Atau mungkin bisnisnya adalah pengepul ketela ya. Ketelanya ada di Pati, Jawa Tengah. Sedangkan dia rumahnya ada di Nganjuk, Jawa Timur. 2 hari sekali karena dia punya pabrik tepung rumah tangga, industri tepung rumah tangga, tapioka atau apa itu, dia harus lari terus ke Pati, ambil barang. 2 hari sekali balik lagi, ambil barang lagi, balik lagi. Itu juga termasuk rezeki 7. Jadi intinya rezeki 7 ini memaksa salah satu atau pasangan harus bergerak keluar kota untuk mengejar rezeki ini. Wes gambarannya ngono. Engko nanti bisa diaplikasikan sendiri kalau panjenengan sudah memasuki masa ini, nanti panjenengan akan tahu bagaimana rezeki itu yang jenengan dapatkan. Ya, bentuknya bisa bermacam-macam itu tadi. Baik, pada jangka yang ketiga sekarang, jangka yang ketiga atau usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, pasangan Senin Wage dan Senin Pahing ini mendapatkan angka pitung jiji songoro sersong. Song, rezeki kosong atau rezeki seret. Tiga-tiga aja, ini hati-hati supaya nanti istilahnya orang kapiran panjenengan. Akan datang rezeki kosong atau rezeki seret pada panjenengan di usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Waduh, rezeki seret. Terus kudu piye? Jangan khawatir nggih. Sedulur-sedaya, dalam pitung Joko Jangkep ini rezeki seret ini adalah pitung negatif yang paling mudah disiasati. Ya. Badan boleh tidak membawa rezeki pada pitung ini. Artinya pos yang metu awak ini cukup, kadang-kadang ambiar malah kurang untuk nutup biaya ini. Tapi bisakah rezeki itu datang berlimpah? Bisa, ono siasate. Ya, panjenengan harus pandai menyiasati. Jadi ternyata bisa ya, walaupun jatuhnya pitung kosong tapi ternyata rezeki malah berlimpah. Bisa kalau panjenengan bisa menyiasati. Ingat ya, loh, soal rezeki kan rahasia Gusti Allah. Lah ini salah konsep yang perlu saya jelaskan ya. Gusti Allah tidak pernah mematok jumlah rezekinya jenengan. Memang rezeki jenengan jamin. Ya, urusan rezeki adalah urusannya Gusti Allah, benar. Dan tidak ada sedikit makhluk pun yang tidak diberi makan. Semut pun diberi rezeki. Tapi ingat, Gusti Allah tidak pernah mematok berapa rezeki ini jenengan. Maka sebenarnya manusia itu bisa menambah rezekinya sendiri. Ya, bisa menambah rezekinya sendiri. Ada rumusnya, ada. Jadi kita boleh loh mendapatkan rezeki yang banyak, berharap bekerja bisa. Ya, tinggal Gusti Allah maringi ridho napa mboten. Kalau panjenengan dapat ridhonya Gusti Allah, berapapun yang Anda usahakan minta, butuh 1 triliun bisa. Butuh 10 triliun bisa. Orang patokan. Oleh karena itu, jadi inilah karena rezeki itu rahasia Tuhan. Dikatakan rahasia Tuhan karena Tuhan tidak mematok. Nah, dipatok tidak dipatok bisa lebih besar. Ono rumusnya memperbanyak rezeki. Kalau pas rezeki seret bisa digunakan, ada. Caranya bagaimana? Lihat video lain di channel ini. Cara menyiasati rezeki kosong atau cara nambah rezeki, jadi ya. Ada rumusnya.
Nah, lihat videonya. Semoga sudah ada ya. Kalau belum ada, berarti belum jadi videonya. Ya kalau belum jadi ya yang sabar ya. Saya harus ngatoke buahnya pasaran ini. Juga bikin videonya tidak sedikit. Kalau belum ada yang sabar supaya tidak ketinggalan, jenengan bisa subscribe dulu. Tekan tombol merah subscribe. Supaya apa? Ben ora kehilangan ya. Channel itu kadang-kadang seperti ini. Nanti panjenengan lain hari buka lagi mencarinya susah. Tapi kalau dengan sudah subscribe itu lebih mudah untuk mencari. Jika perlu dengan mengincar sesuatu, bagaimana ya hari hoki saya hari ini? Oh gitu. Nanti akan saya buatkan juga nanti pada saatnya. Jenengan pencet saja loncengnya sehingga jenengan akan selalu mendapatkan informasi terbaru apa yang saya munculkan di YouTube melalui channel ini. Ya, syukur-syukur saya harapkan ketika panjenengan buka video ini, cara mengatasi pitung rezeki kosong atau rezeki seret sudah ada. Sudah saya buat. Semoga ya, kalau belum ya tadi yang sabar. Selanjutnya pada jangka yang ke berapa tadi ya? Keempat berarti ya. Pada jangka yang keempat atau usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun, pasangan Senin Wage dan Sabtu Pahing ini mendapatkan angka pitung jiro jiji roser lu. Lu, angka telu. Pertengkaran artinya atau tipe padu. Ya, khusus untuk angka telu ini saya perlu mengingatkan panjenengan ya, diperhatikan betul-betul. Banyak pasangan pecah rumah tangganya pada saat mereka melewati pitung masa pitung jongko telu. Ya, saya ulang, banyak rumah tangga pecah pada saat mereka melewati pitung masa pitung 3 ini, pitung telu. Ya, maka hati-hatilah dan pastikan siasati. Ya, siasati. Bahasa lainnya adalah bukan disiasati tapi disarati. Apakah dengan disarati kemudian kita bisa meloncati pitung jangka ini? Jawabnya tidak. Pitung ini harus jenengan lewati. Lalu apa manfaatnya mensarati atau menyiasati? Syaratnya itu menyiasati, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mengurangi dampak negatifnya. Jadi kalau nggak hati-hati ini bisa cerai ya, tapi dengan disarati, disiasati, dan pasangan ini sama-sama tahu kalau pitungnya lagi pitung padu atau pitung pertengkaran, ya berarti bisa menjaga diri. Insya Allah dengan disarati dan saling memahami adanya pitung yang tidak bagus untuk pitung pasangan ini, maka perpecahan keluarga bisa dihindari. Amin. Ya, pastikan disiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat di video lain di channel ini. Jika belum ada, berarti videonya belum jadi. Maka bersabarlah, bersabarlah, dan bersabarlah. Baik, jangka yang kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Jatuh angka pitungnya adalah jilu jiro roser mo. Angka 5, pitung 5 ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, penafsirannya adalah hawa panas rumah tangga. Ini sekali lagi hati-hatilah. Jika kita kilas balik ke belakang, pasangan ini akan mendapatkan ya pada pitung jangka yang ketiga rezeki kosong. Rezeki kosong itu jika tidak disiasati bisa repot ya. Saya ingatkan ya, duit ora ono, ekonomi seret itu bisa berbahaya bagi rumah tangga. Bisa menimbulkan percikan-percikan yang lain jika tidak disiasati. Maka pastikan siasati. Ya, siasati. Setelah itu disusul dengan pitung padu. Hati-hati. Bar rezeki seret disusul dengan pitung padu. Pitung padu itu pertengkaran selama 2,5 tahun. Habis itu disusul lagi yang terakhir, pitung situasi rumah tangga panas sekali. Gambarannya apa? Hawa panas ini, rumah itu hawanya orang nyaman. Sidik-sidik iso marai emosi. Sehingga seringkali suami pun jarang untuk pulang ke rumah. Orang nyaman misalnya, sering terjadi padu dan sebagainya.
Dan kalau istri jika tidak mampu, tidak kuat, ini saking ora kuati situasi panas ini, bisa jadi dia puri atau purian ya, minggat dari rumah sampai ke level itu. Hati-hati untuk pasangan ini ya, 3 beruntun tadi tidak bagus. Yang pertama adalah rezeki kosong, disusul padu, itu disusul dengan hawa panas. Adakah cara menyiasati pitung hawa panas seperti pitung padu dan pitung tadi, pitung rezeki kosong? Ada. Perhatikan di video lain di channel ini. Jika belum ada, berarti belum jadi. Bersabarlah menunggu. Nanti saya sempatkan untuk mencari, untuk membuatkan video tentang cara menyiasati pitung hawa panas. Ya, baik. Pitung dijabarkan untuk panjenengan atau panjenengan mempelajari tentang pitung ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk takut ya, tapi panjenengan akan lebih tahu bagaimana laku perkawinan panjenengan, sehingga harapannya kalau jenengan sudah tahu apa yang akan terjadi, jenengan bisa lebih setiti, lebih hati-hati, dan bisa menyikapi. Ya, bisa menyikapi. Demikian, semoga penggambaran saya tentang perkawinan Senin Wage dan Senin Pahing ini bisa jenengan tangkap dan bisa membawa manfaat bagi kebaikan keluarga panjenengan. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.